Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Setiani Harifa, NIM 2021-54013, Prodi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian. Yang saya hormati dosen Ibu Yunita yang memberikan mata kuliah penyuluhan, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baik, di sini judul tugas penyuluhan saya yaitu tentang pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi. Langsung saja, di sini kita akan membahas tentang apa itu hama wereng. Nah, di sini hama wereng merupakan organisme pengganggu tanaman yang sering ditemui pada tanaman padi, wereng coklat dan atau Nila parvata legumes, yang artinya adalah salah satu wereng coklat yang merupakan hama yang paling berbahaya dibandingkan dengan hama lainnya karena pada serangan yang berat dapat menyebabkan pusuh. Artinya pusuh ini adalah gagal panen, di mana wereng coklat ini mempunyai sifat plastis, yaitu mudah beradaptasi pada keadaan atau kondisi di lingkungan baru. Di samping ada gambar bagaimana serangan hama wereng coklat pada tanaman padi. Selanjutnya di sini kita akan membahas siklus hidup wereng coklat. Di sini ada dua gambar, ada gambar dua yaitu ada telur dan nimfa wereng coklat. Dan pada gambar ketiga ada siklus hidup wereng. Nah, pada siklus hidup wereng ini satu ekor imago wereng coklat betina di rumah kaca mampu beredar sebanyak 100-200 butir. Nah, biasanya telur ini akan menetas setelah 7-10 hari dan penetasan telurnya biasanya berlangsung pada pagi hari. Nah, di sini pada gambar siklus wereng di bawah ini pada nimfa pertama mempunyai lama hidup 2-4 hari. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa bentuk nimfa pada hari pertama itu sangat kecil, sementara pada nimfa kedua mempunyai lama hidup 1-4 hari. Nah, pada gambar ini juga kita bisa lihat bentuk dari nimfa pada nimfa kedua ini sudah mulai membesar, dan pada nimfa ketiga selama 1-4 hari, dan nimfa keempat selama 2-3 hari. Nah, setelah nimfa 5 selama 2-4 hari, maka wereng coklat akan menjadi dewasa. Nah, dari nimfa pertama, 2, 3, 4, setelah memasuki nimfa kelima, bentuk werengnya sudah mulai membesar atau menjadi dewasa, dan lama hidup serangga dewasa ini bisa sampai 18-28 hari. Kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana kondisi atau situasi padi yang terserang oleh penyakit wereng coklat ini. Di sini wereng coklat dewasa dan nimfa biasanya akan menetap di bagian pangkal tanaman padi dan menghisap pelapa daun. Wereng coklat menghisap cairan tanaman dengan memasukkan atau menusuk stiletnya ke dalam ikatan pembuluh vaskular tanaman inang dan menghisap cairan tanaman dari jaringan floem. Nimfa 4 dan 5 menghisap cairan tanaman lebih banyak daripada instar 1, 2, dan 3. Wereng coklat betina menghisap cairan lebih banyak daripada yang jantan, sehingga serangan wereng coklat dapat menyebabkan kerusakan seperti terbakar atau hopper brown dan kematian total pada tanaman padi. Pada awalnya, gejala hopper brown ini atau gejala terbakar ini muncul pada ujung daun dan
yang terlihat menguning kemudian berkembang meluas ke seluruh bagian tanaman, daun, batang. Nah, di sini pada gambar di samping kita bisa lihat bagaimana gejala serangan penyakit yang diakibatkan oleh bereng coklat ini yang pada mula-mulanya muncul pada ujung daun yang terlihat menguning, kemudian selama-kelamaan akan berkembang meluas ke seluruh bagian tanaman. Dan bereng coklat ini dapat mengakibatkan kehilangan hasil dan potensi menyebabkan uso atau gagal panen pada tanaman padi, sehingga akibat dari serangan yang dilakukannya. Nah, tentunya kalau eh, terjadinya serangan wereng ini yang sangat berlebihan pada tanaman padi mungkin akan memberikan dampak buruk atau mengakibatkan kehilangan hasil dan potensi hasil panen daripada yang diperoleh para petani karena terjadinya kerusakan yang sangat meningkat. Kemudian populasi 10-15 ekor perumput cukup membuat musuh atau gagal panen dalam waktu 10 hari. Populasi hama wereng coklat yang dapat merusak tanaman padi umur kurang dari 40 hari setelah tanam yaitu 2-5 individu perumput. Sedangkan pada tanaman padi yang berumur lebih dari 10 hari setelah tanaman yaitu 10-15 ekor perumput. Apabila populasi tinggi, maka gejala kerusakan yang terlihat di lapangan yaitu warna daun dan batang tanaman berubah menjadi kuning. Kemudian berubah menjadi berwarna coklat jerami. Nah, tentunya kalau sudah terjadi kerusakan yang sangat meningkat, tentunya akan gejalanya terlihat dari berubahnya daun dan batang berubah menjadi kuning. Setelah terjadi kekuningan, kemudian berubah menjadi berwarna coklat jerami. Kita bisa lihat dari gambar di samping bagaimana situasi padi tersebut terserang wereng, sehingga karena terlalu banyak atau sering terjadi serangan dari penyakit wereng ini, dan akhirnya seluruh tanaman bagaikan disiram air panas berwarna coklat dan mengering atau overblown. Kemudian ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya wereng coklat, antara lain yang pertama penyebabnya. Yang pertama, kondisi lingkungan cuaca di mana musim kemarau tetapi masih turun hujan. Dan yang kedua, pengenangan secara terus-menerus di lahan sawah kemudian mendukung untuk perkembangan populasi wereng batang coklat ini dan sangat mungkin meningkatkan kerusakan pada tanaman. Nah, pada poin kedua ini sudah jelas ya, kalau jika terjadi pengenangan yang secara terus-menerus di lahan sawah tersebut, maka itu memberikan peluang atau daya dukung yang sangat besar untuk populasi wereng batang coklat ini untuk berkembang secara cepat atau meningkat sehingga memberikan kerusakan tanaman pada padi tersebut. Nah, ketiga, pola tanam padi. Dan yang keempat, keberadaan musuh alami. Maksudnya keberadaan musuh alami di sini yaitu merupakan hal yang terpenting dalam siklus rantai makanan. Siklus rantai makanan di mana musuh alami juga sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian, yaitu untuk mengendalikan jumlah populasi suatu hama. Pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama merupakan cara yang disediakan oleh alam. Musuh alami ini terdiri dari 3 golongan, yaitu ada parasit, predator, dan patogen. Predator ini merupakan hewan baik serangga, laba-laba, hewan melata, dan amfibi, maupun mamalia yang memangsa hama.
Sedangkan parasit ini merupakan beberapa jenis serangga yang menjadikan hama menjadi inang untuk tumbuh. Biasanya parasit akan meletakkan telur pada tubuh hama, dan pada saat telur itu menetas, nimfa akan hidup dan menjadi parasit yang tumbuh di dalam tubuh hama hingga hama tersebut mati. Sementara patogen ini adalah organisme lain yang bisa menyebabkan hama menjadi sakit lalu mati. Beberapa jenis patogen yang dikenal adalah jamur, virus, nematoda, dan bakteri. Nah, di samping juga kita bisa lihat bagaimana cara pengendalian dari hama wereng ini, yaitu yang pertama, cara bercocok tanam yang dianjurkan adalah tanam serentak dalam suatu wilayah, pergiliran tanaman, penggunaan varietas tahan, dan sanitasi. Nah, di sini sudah jelas dalam proses penanam padi itu harus lebih baik dianjurkan tanam serentak, dan pergiliran tanaman juga biasanya kalau di kampung saya itu kalau dalam 1 tahun itu bisa dilakukan pergiliran tanam padi itu selama 3 kali dalam 1 tahun, guna untuk mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman padi, terlebih-lebih pada kerusakan wereng coklat. Kemudian kedua, menggunakan varietas tahan. Di sini sudah jelas dalam memilih varietas itu kita harus bisa memilih varietas yang unggul, yang bisa tahan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, memperluas jarak tanam. Penggunaan sistem tanam jajar legowo juga bisa mengurangi ledakan hama wereng. Maksudnya jajar legowo ini adalah salah satu sistem penanaman padi yang pada intinya dilakukan dengan cara mengatur jarak antara benih pada saat penanaman. Nah, ini juga bisa digunakan salah satu cara untuk menghindarkan dan mengurangi ledakan hama wereng. Dan yang keempat, penggunaan pestisida untuk mengatasi dan mencegah serangan hama wereng. Nah, tentunya dalam mengatasi dan mencegah serangan hama wereng ini kita pasti harus bisa mengetahui mana pestisida yang bisa digunakan supaya bisa mengatasi dan mencegah hama wereng tersebut. Kemudian di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petani untuk mengendalikan hama tersebut adalah dengan melakukan pengamatan langsung. Maksudnya pengamatan langsung ini para petani itu harus diwajibkan agar turun lapangan supaya mengetahui bagaimana proses terjadinya serangan hama wereng tersebut. Lalu melakukan upaya pencegahan dan pengendalian sedini mungkin dengan insektisida yang tepat. Batas ambang ekonomi untuk wereng batang coklat adalah tergantung pada stadia tanaman yang diserang. Apabila wereng batang coklat menyerang pada fase vegetatif, batas ambang ekonominya 4 ekor atau rumpun. Apabila menyerang pada stadia vegetatif, batas ambang ekonominya 7 ekor atau rumpun. Kemudian ada 2 macam penyakit virus padi. Nah, di sini pada di gambar 4 ini, di sini kita bisa lihat bagaimana bentuk penyakit wereng coklat kerdil rumput dan kerdil hampa pada padi. Nah, di sini maksud dari kedua penyakit ini adalah penyakit virus ini, terutama penyakit kerdil rumput, biasanya terjadi secara epidemik setelah eksploitasi wereng coklat. Tanaman padi yang terserang penyakit kerdil rumput pertumbuhannya sangat terhambat. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana proses pertumbuhan padi yang terserang oleh penyakit wereng coklat kerdil rumput ini bisa mengakibatkan pertumbuhan padi yang sangat terhambat sehingga menjadi kerdil dan mempunyai anakan banyak. Dan mungkin ciri-ciri dari penyakit tersebut akan mengakibatkan daunnya menjadi sempit, pendek, dan berwarna kuning
pucat dan berbintik-bintik coklat tua. Sedangkan serangan virus kerdil hampa yang menyebabkan tanaman menjadi agak kerdil, terpilin, pendek, kaku, sobek-sobek, anakan, bercabang, dan malainya tidak muncul serta hampa. Nah, di sini ada gambar dari serangan penyakit kerdil hampa pada padi. Di sini kita bisa lihat bagaimana hama wering itu melakukan serangan pada malainya padi, tidak bisa muncul dan mungkin akan mengakibatkan terpilin dan pendek, kaku, serta sobek-sobek. Dan mungkin malainya yang diperoleh oleh padi tersebut mungkin sudah tidak bisa digunakan, sehingga memberikan kerugian yang sangat besar bagi para petani dalam memperoleh keuntungan yang ingin dicapai pada setiap hasil panen yang akan mereka lakukan setiap saat. Nah, di sini ada kita bagaimana cara mengetahui perbedaan penyakit wereng, coklat kerdil, dan kerdil hampa tersebut. Oke, demikian pemaparan materi dari saya mengenai penyuluhan tentang pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, shalom semuanya.